Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Andika Wahyu dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Cloud Computing, yaitu membuat REST API menggunakan instance EC2 di AWS. Untuk tahap pertama yaitu buat sebuah instance pada Amazon EC2 dengan nama 6D underscore nim underscore ws. Kita ke dashboard EC2. Selanjutnya kita klik instance untuk membuka daftar instannya, lalu klik launch instance. Kita di bagian nama kita beri nama 6D underscore 22330990 underscore ws. Selanjutnya pada bagian OS kita pilih Amazon Linux yang versi 2, Linux 2. Langkah selanjutnya kita klik create new queue pair untuk nantinya dapat di remote menggunakan putih. Beri nama sesuai kebutuhan dan pastikan filenya .ppk. Kita klik create new pair. Selanjutnya, dan pastikan itu sudah. Selanjutnya untuk perizinan SSH, perizinan yang digunakan yaitu pada port 2280 dan 3306, dimana itu ya adalah port SSH dan juga port HTTP. Di sini tidak dicentang untuk HTTPS. Selanjutnya klik launch instance untuk membuat instansinya. Tunggu hingga selesai. Lalu klik bagian instance yang telah dibuat tadi dan pastikan sudah berjalan. Langkah selanjutnya kita ke bagian menu security, kita ke bagian inbound, dan di bagian inbound edit inbound rules-nya untuk menambahkan port 3306. Kita ketik MySQL di bagian tiba dan pastikan port 3306 sama seperti di bagian arahan. Dan jangan lupa untuk IP CDR save rules-nya. Setelah inbound rules sudah terbuat, maka langkah selanjutnya menghubungkan instan menggunakan SSH client. Di sini saya menggunakan putih. Untuk hostname sendiri menggunakan IP public dari instan. Sebelumnya ke menu SSH dan di bagian kredensialnya, out dan kredensialnya kita pilih file yang .ppk tadi, queue pair tadi yang sudah terdownload. Di bagian session hostname-nya kita copy bagian IP public dari EC2 nya, instance-nya. Nah, itu kita copy, kita masukkan di bagian hostname atau IP address. Open untuk membukanya, accept, login ke Amazon EC2 nya menggunakan EC2 user. Nah, seperti ini sudah terbuka. Selanjutnya sudo yum update untuk mendapatkan update yang terbaru.
Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya, untuk langkah selanjutnya yaitu install layanan HTTPD PHP 8.0 dan MariaDB 10.5 pada instan yang telah dibuat tadi. Di sini menggunakan remote putih yang tadi. Kita ketikkan sudo yum install HTTPD untuk install server Apache-nya. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya install MariaDB-nya. Klik Y. Nah, tunggu hingga selesai. Nah, untuk yang terakhir kita install untuk PHP-nya. Kita coba cek apakah sudah terinstall. Dengan untuk ngecek versi PHP menggunakan PHP Minvi. Nah, untuk versi PHP yang dibutuhkan adalah versi PHP 8.0, tapi di sini masih versi PHP 5.4. Untuk MariaDB juga kita cek versinya. Nah, di sini juga MariaDB masih menggunakan versi 5.5 dan yang dibutuhkan adalah versi 10.5. Mohon maaf, di sini saya ngeprompt untuk mendapatkan langkah untuk install PHP maupun MariaDB dengan versi tertentu menggunakan sintaks sudo Amazon extract list itu. Nah, di sini MariaDB available dan juga PHP masih belum enable. PHP-nya masih versi lama. Nah, untuk memulai install PHP yang versi 8, kita copy bagian itu dan kita jalankan di putih versi 8.0. Untuk versi 8.0 sudah enable. Selanjutnya lakukan langkah ya, untuk menginstalnya menggunakan yum clean metadata, menghapus metadata sebelumnya, dan yum install kembali untuk menginstal PHP kembali. Tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah selesai kita cek dulu untuk versi PHP-nya. Sudah benar. Untuk PHP sudah versi 8.0. Sudah sesuai dengan arahan. Dan untuk MariaDB juga langkahnya juga sama. Menggunakan Linux Extras Enable MariaDB. Mohon maaf, di sini salah sintaks. Harusnya enable MariaDB ya, saja, tidak pakai server. Nah, untuk langkah selanjutnya ikuti langkah yang sudah diberikan, yaitu menggunakan clean metadata terlebih dahulu seperti sebelumnya, dan install MariaDB kembali. Tunggu hingga prosesnya selesai.
Nah, proses sudah selesai. Sekarang mari kita cek versinya. MariaDB sudah versi 10.5 sesuai pada arahan 10.5 dan PHP versi 8.6. Untuk langkah selanjutnya kita start server MariaDB dan juga server HTTPD nya. Kita jalankan. Dan juga enablekan atau aktifkan untuk server MariaDB dan juga server HTTPD agar kedua server tersebut bisa berjalan dan juga aktif. Untuk selanjutnya kita cek apakah server sudah aktif atau belum menggunakan sistem TTL status MariaDB dan juga HTTPD nya. Jika status sudah running berarti sudah berjalan server tersebut. Nah, ini juga sudah running. Langkah selanjutnya yaitu setelah install ketiga tersebut, silakan terhubung ke database server menggunakan database klien. Di sini kita cek dulu di bagian web browser, kita cek IP publiknya apakah sudah terhubung. Nah, server Apache sudah terhubung, berarti server tadi sudah berjalan. Untuk langkah selanjutnya kita hubungkan database server menggunakan database klien. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench untuk toolsnya. Oh iya, sebelum integrasi ke MySQL Workbench, sebelum itu kita coba cek di command prompt terlebih dahulu apakah MySQL sudah dapat diakses di luar dari instance. Menggunakan MySQL main H, hostnya menggunakan IP public dan usernya menggunakan root. Nah, ternyata masih belum bisa terakses. MariaDB masih belum bisa mengakses ke luar dari instance. Maka dari itu kita kembali ke putih, kita sudo yum MySQL, kita coba masuk ke database, kita masuk ke server, kita install MySQL Secure Installation. Kita coba konfigurasikan MySQL Secure Installation terlebih dahulu. Untuk current password dari root kita enter saja.
switch socket Y, change rule password Y. Di sini ketikkan password sesuai keinginan. Di sini saya menggunakan 1. Dan untuk remove anonymous user Y, untuk defaultnya Y semua saja. Jika proses sudah selesai, selanjutnya masuk ke database. Mohon maaf, kita coba cek dulu di CMD apakah apakah sudah bisa. Ternyata masih belum bisa, masih belum diizinkan. Selanjutnya kita coba cek di putih kembali. Kita masuk ke server MySQL nya. Gunakan sudo MySQL menu, username menggunakan root, password seperti yang tadi sudah diubah. Nah, di sini kita coba langkah-langkah yang dari searching saya. Ini ada memberikan akses penuh ke user, terutama user root tadi, menggunakan grant all privilege. Kita coba implementasikan di bagian server MySQL nya. Untuk kodenya ada beberapa modifikasi, yaitu menggunakan identified by password, karena menggunakan password. Jadi inputan password yaitu adalah 1. Nah, query berjalan. Selanjutnya kita flush privilege untuk merestart dari privilege-nya sendiri. Nah, jika sudah oke semua, kita exit untuk SQL-nya. Nah, selanjutnya kita coba restart server database-nya, MariaDB-nya. Nah, sudah terrestart. Kita coba cek kembali di bagian command prompt. Nah, sudah bisa. Berarti server dari MySQL sudah bisa diakses dari luar instance. Langkah selanjutnya yaitu kita setup MySQL-nya tadi di bagian workbench. Untuk nama sesuai keinginan. Untuk hostname sendiri menggunakan IP public, dan username dari MySQL yaitu root tadi dengan passwordnya. Kita coba cek tes koneksi terlebih dahulu. Successfully, berarti sudah sukses atau bisa berjalan. Kita klik OK untuk menyelesaikan dan kita buka. Setelah terbuka, mari kita buat database-nya seperti pada arahan. Di bagian skema kita klik create new schema. Untuk namanya sesuai dengan arahan, yaitu buat database dengan nama db_cloud_name. db_cloud_name. Kita klik apply untuk membuat. Nah, sudah. Untuk database sudah terbuat. Selanjutnya untuk membuat tabelnya, bagian tabel klik kanan dan create tabel. Untuk tabel, nama tabel sendiri menggunakan dbl_karyawan. Untuk kolom name sendiri kita sesuaikan dengan arahan, yaitu ada
ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Kolom ID, kolom nama, kolom jenis underscore kelamin, jenis kolom handphone, dan kolom alamat. Untuk tipe data, untuk nama menggunakan varchar 50. Varchar 50. Untuk jenis kelamin menggunakan enum. Enum yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk handphone menggunakan varchar 15 dan alamat menggunakan varchar 100. Selanjutnya klik apply untuk membuat tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, sudah selesai, sudah terbuat. Database dan beserta tabelnya sudah terbuat. Selanjutnya kita coba cek di instance apakah sudah terbuat. Nah, untuk database sendiri sudah terbuat. Kita coba pakai database-nya untuk mengecek tabelnya. Dan kita coba cek untuk tabelnya sendiri. Nah, tabel karyawan sudah terbuat. Kita kembali lagi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kembali ke SSH, pindah ke direktori var www.html dan membuat direktori bernama REST API _name. Kita ke direktori var www.html dan kita buat direktori di bagian direktori ini. Kita buat direktori bernama REST API _name. Nah, selanjutnya masuk ke direktori tersebut dan buat file dengan nama koneksi.php dan juga API karyawan.php. Untuk kode dari koneksi sendiri saya ambil dari kode tugas yang sebelumnya, yaitu dibagi di tugas REST API. Bagian connection. Nah, kita copy saja di bagian ini. Nah, jangan lupa di bagian database kita ubah nama database-nya sesuai dengan nama database kita yang tadi, beserta password dari user. Jika sudah semua, kita save dan kembali. Nah, untuk koneksi.php sudah terbuat. Selanjutnya untuk API strip karyawan.php.
kita buat file dengan directory yang sama, yang nanti isi dari API karyawan itu yaitu CRUD sederhana. Nah, di bagian API karyawan .php ini kita samakan dengan tugas yang sebelumnya juga. Kita copy dari situ saja, kita paste di bagian ini. Nah, jangan lupa di bagian connection ini diubah dengan koneksi.php karena tadi nama filenya adalah koneksi.php. Kita save dan kembali. Nah, langkah selanjutnya kita coba cek koneksi.php apakah berjalan. Koneksi berhasil, berarti koneksi PHP sudah berjalan. Kita coba di bagian browsernya, di bagian API publiknya kita tambahkan dengan folder REST API yang sudah kita buat tadi di var www html tadi. Nah, jika ada direktori seperti ini, kita klik koneksi. Nah, koneksi berarti sudah berhasil, berjalan di luar instance. Untuk langkah selanjutnya kita coba cek di Postman untuk mengecek database-nya tadi. Kita ikuti arahan untuk insert, untuk get, dan juga update delete. Untuk insert sendiri menggunakan metode post, kita copy saja untuk linknya, kita sesuaikan dengan API public kita, dan pastikan port yaitu 80. Untuk foldernya juga sesuaikan dengan folder yang kita buat. Kita ubah dari get menjadi post. Untuk insert di bagian body ini data yang sudah saya inputkan sebelumnya. Kita coba cek untuk mengecek apakah function berjalan. Kita cek di bagian MySQL Web Base-nya untuk melihat datanya apakah sudah masuk ke database ataukah belum nantinya. Nah, di sini data masih nol semua, berarti kan belum ada datanya sama sekali. Kita coba tambah data dari Postman tadi. Kita coba insert data karyawannya, kita send. Nah, berhasil, insert sukses, berarti data sudah berhasil masuk ke database. Kita coba cek di bagian Workbench. Nah, sudah berhasil, data sudah tertambah ke database. Untuk selanjutnya, function selanjutnya yaitu ada get, yaitu mengambil data dari database. Kita copy saja fungsinya juga, kita ubah dari insert karyawan menjadi get karyawan, dan jangan lupa untuk post diganti menjadi get. Nah, data sudah terambil. Data yang disebutkan tadi seperti itu, sama dengan di Workbench atau di database. Itu function selanjutnya yaitu ada function get data by ID.
jika saya sudah menambahkan dengan ID 1, maka get data by ID artinya adalah ID 1. Sama dengan 1, kita send untuk melihat datanya. Nah, data yang tampil adalah data 1. Jika ini saya ganti menjadi 2, maka tidak ada respons karena tidak ada data dengan ID 2. Untuk selanjutnya yaitu ada function update data. Kita coba fungsinya menggunakan post dan juga update by ID. ID-nya tadi adalah ID 1. Kebetulan sama untuk ID-nya. Di bagian body juga ubah data yang sebelumnya, tambahkan beberapa kata atau kalimat. Nah, mohon maaf ini kayaknya error. Kita coba cek datanya masih ada, berarti ini error karena kita coba cek data masih ada. Di sini kita coba kita pastikan untuk fungsinya. Oh, ternyata tidak menggunakan by ID. Untuk update-nya tidak menggunakan by ID. Kita hapus by ID. Nah, sama seperti yang tadi, kita coba kembali fungsinya. Nah, update sukses. Berarti data sudah terupdate. Kita coba cek kembali. By ID. Kita coba cek data. Get data tadi by ID. Nah, data sudah terupdate. Sudah benar. Data yang sebelumnya sudah terupdate. Untuk selanjutnya yaitu delete data. Menggunakan metode delete. Langkah-langkahnya juga sama. Tinggal mengganti nama fungsi. Di sini saya menambahkan lagi untuk data kedua, data cadangan. Untuk melihat adanya perubahan data, misalkan data 1, kita insert dulu. Nah, insert sukses. Kita coba delete data. Delete data berdasarkan ID. Delete data berdasarkan ID. Nah, di sini saya akan menghapus data dengan ID. Kita coba cek dulu apakah datanya ada 2. Nah, data ada 2. Kita coba delete data dengan ID ID 2. Kita coba jalankan. Data dengan ID 2 sudah terhapus, berhasil terhapus. Kita coba get kembali untuk mendapatkan data. Nah, data 2 sudah terhapus. Mungkin untuk semua arahan sudah terjelaskan semua. Jadi mungkin sekian untuk presentasi UAS dari saya terkait dengan REST API menggunakan instance dengan AWS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.